Juli 2017, aku menerima surat dari pemimpin. Isinya gereja menyingkirkan orang tidak percaya dan memintaku menuliskan perilaku adikku. Aku sungguh terkejut dan agak gugup. Apa mereka mau mengeluarkan adikku? Kalau tidak, kenapa aku harus mengevaluasi dia? Aku tahu dia tidak membaca firman atau kepertemuan saat luang, tapi selalu bermain bersama temannya, mengikuti tren jahat, dan tidak tertarik dengan masalah iman. Dia juga menyuruhku tidak berfokus pada agama, tapi pada dunia seperti dia. Aku bersekutu dengannya, tapi tidak didengarkan. Dia kesal dan bilang, "Sudah cukup. Itu saja yang selalu kau bicarakan. Aku tidak peduli." Kemudian dia pergi tidur. Saudara-saudari sering bersekutu dengannya, menasihatinya untuk membaca firman Tuhan. Tapi dia menolaknya. Dia bilang bahwa mengikuti Tuhan itu mengekangnya. Lagi pula, dia terpaksa bergabung demi menyenangkan ibu kami. Dia selalu bersikap begitu. Sepertinya dia memang orang tidak percaya. Dan masuk akal jika mengeluarkan dia dari gereja. Ya. Namun kami sangat akrab. Sejak kecil, dia selalu menyimpan makanan enak untukku. Dan selalu membagi setengah uang yang dia dapat. Aku pernah dihukum guru saat di sekolah dan adikku sampai menangis. Tidak ada saudara kandung di desa yang sedekat kami. Memikirkan itu, aku tidak sanggup menuliskan masalahnya. Aku tidak mau memutuskan ikatan itu. Jika aku jujur dan gereja akhirnya mengeluarkan dia, dia tidak akan bisa diselamatkan. Bukankah berarti aku kejam dan tak berperasaan? Bagaimana jika dia tahu evaluasiku tentang dia dan enggan bicara denganku lagi? Kuputuskan menulis evaluasi yang lebih positif, bahwa dia terkadang membaca firman. Dan dia percaya Tuhan ada walau tidak datang ke pertemuan. Itu akan memberinya kelonggaran. Dan jika pemimpin melihat itu, dia mungkin akan lebih banyak bersekutu dengannya. Mungkin dia bisa tetap berada di gereja. Namun, jika aku tidak jujur, berarti aku menutupi yang sebenarnya. Itu menyesatkan saudara-saudari dan mengganggu kemajuan pekerjaan gereja. Itu pekerjaan gereja, tapi menyangkut adikku juga. Aku harus bagaimana? Aku sungguh kesal dan tidak bisa tenang untuk bertugas. Pemikiran untuk menulis tentang dia membuat pikiranku buntu. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Makin kupikirkan, makin kacau pikiranku. Jadi aku berdoa, Tuhan, aku ingin adil dalam mengevaluasi adikku. Tapi aku tidak sanggup karena dikuasai emosi. Bimbinglah aku agar tidak dikendalikan emosi, tapi mengikuti firman-Mu. Amin. Usai berdoa, aku membaca firman Tuhan ini. Mereka yang membawa anak dan kerabat yang tidak percaya pada Tuhan ke gereja sangat egois dan hanya menunjukkan kebaikan. Mereka hanya fokus bersikap penuh kasih tanpa peduli apakah mereka beriman ataukah itu kehendak Tuhan. Sebagian orang membawa istri atau orang tua mereka menghadap Tuhan, entah Roh Kudus setuju atau sedang bekerja dalam diri mereka atau tidak, mereka terus mengadopsi orang berbakat bagi Tuhan. Apa manfaatnya berbuat baik pada orang tidak percaya? Walau bergumul mengikuti Tuhan, tanpa kehadiran Roh Kudus, mereka tidak bisa diselamatkan seperti dugaan orang. Mereka yang bisa diselamatkan sulit didapatkan. Mereka yang belum diuji oleh Roh Kudus dan disempurnakan oleh Tuhan yang berinkarnasi tidak dapat dilengkapi. Jadi, sejak mengikuti Tuhan secara status, mereka tidak punya kehadiran Roh Kudus. Mengingat keadaan itu, mereka tidak dapat dilengkapi.
Karena itu, Roh Kudus tidak mencurahkan banyak energi untuk mereka, dan Dia juga tidak memberikan pencerahan pada mereka. Mereka hanya boleh mengikuti, dan nanti kesudahannya akan disingkap. Itu saja. Amin. Amin. Dari firman Tuhan, aku memahami bahwa ingin mengatakan hal baik tentang adikku agar dia tidak dikeluarkan dan bisa diselamatkan adalah angan-anganku sendiri. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa mereka yang hanya mengikuti Tuhan secara status tidak bisa diselamatkan. Tuhan menyelamatkan orang yang mencintai dan menerima kebenaran. Hanya mereka yang dapat memperoleh pekerjaan Roh Kudus, memperoleh kebenaran, dan mengubah watak hidup mereka. Dan akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Iya. Intinya, orang tidak percaya muak dengan kebenaran. Mereka tidak pernah menerima kebenaran. Dan selama apapun mereka percaya, perspektif dan nilai mereka tidak pernah berubah. Mereka seperti orang tidak percaya. Mereka tidak diakui Tuhan dan takkan mendapat pencerahan Roh Kudus. Mereka dapat mengikuti sampai akhir, tapi mereka takkan dapat diselamatkan. Iya. Memikirkan adikku, dia tidak mencintai kebenaran, membencinya. Dia selalu berpesta dengan orang tidak percaya, tidak membaca firman atau kepertemuan. Dia juga tidak mau melakukan tugas, merasa tidak ada untungnya. Katanya, percaya pada Tuhan itu membosankan, mau percaya atau tidak itu sama saja. Dia enggan mendengarkan persekutuan dan terganggu jika banyak bersekutu. Berdasarkan perilakunya, dia orang tidak percaya, dan Tuhan pasti tidak mengakuinya. Dia takkan pernah memperoleh pekerjaan Roh Kudus. Sebaik apapun evaluasiku agar dia tetap bisa di gereja, dia takkan bisa diselamatkan. Iya, itu benar sekali. Iya. Karena aku sudah yakin dia itu orang tidak percaya, jika aku melibatkan emosi dan melindunginya, bukankah itu bertentangan dengan Tuhan? Jika aku tidak mengevaluasi dengan jujur dan akurat, dan menyesatkan orang lain agar tidak menyingkirkan orang yang seharusnya, bukankah itu menghambat pekerjaan gereja? Aku harus mengikuti prinsip bukan perasaanku dan melaporkan situasi yang sebenarnya. Itu sesuai kehendak Tuhan. Iya. Iya. Aku sungguh lega setelah menuliskan perilakunya. Dan akhirnya gereja mengeluarkannya. Aku menerimanya dengan tenang. Berkat bimbingan firman Tuhan, aku tidak melindungi adikku karena emosi. Aku mampu bersikap objektif. Aku sungguh bersyukur pada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Lalu pada Juli 2021, pemimpin gereja memintaku mengevaluasi ibuku. Menurutku, dia tidak menginjil sesuai prinsip baru-baru ini dan hampir membahayakan gereja. Saat ditunjukkan masalahnya, dia tidak mau menerima. Dia terus berdebat mana benar dan salah, jadi tidak ada yang berani berpendapat. Ini bukan kali pertama dia membuat masalah serupa. Seorang pemimpin pernah meminta saudari lain untuk membacakan firman Tuhan, bukan dia. Ibuku bilang bahwa itu pemimpin palsu. Ada saudari yang melihatnya membuat gaduh dalam pertemuan dan memintanya memelankan suaranya dan memperhatikan sekitar. Ibuku berkata bahwa saudari itu mengomel dan tidak usah datang lagi jika dia melakukannya lagi. Ibuku selalu memperdebatkan hal sepele dan pembuat onar dalam pertemuan. Dia sudah mengganggu kehidupan bergereja. Orang lain sudah sering bersekutu dan memangkasnya, berharap dia bisa mengenal dirinya dan bertobat. Tetapi dia tidak mau. Dia bahkan berbohong, bilang orang memanfaatkan ucapannya yang salah. Dia enggan menerima kebenaran. Menurut prinsip, dia harus diisolasi untuk perenungan diri, agar dia tidak mengganggu pertemuan normal saudara-saudari. Aku tahu harus melaporkan perilakunya sesegera mungkin.
Iya, untuk melindungi kehidupan bergereja. Namun, aku ingat keengganannya menerima kebenaran dan emosinya yang meledak-ledak. Dia bersikap dingin pada orang yang mengkritiknya. Jika tahu aku melaporkannya, apa dia mampu menerimanya? Jika tahu aku mengomentarinya seperti itu, bukankah pasti memalukan baginya? Dia bisa depresi dan melepaskan imannya. Aku merasa sangat sedih dan terus mengingat kasih dan perhatiannya kepadaku. Saat masih kecil, aku pernah demam tinggi. Ibuku menggendongku ke dokter di desa terdekat. Demamku terlalu tinggi hingga dokter enggan merawatku, jadi aku langsung dibawa ke rumah sakit kota. Dia selalu membantuku menata hidupku dan merawatku dengan penuh perhatian. Dia melahirkan dan membesarkanku, menginjil padaku dan membawaku ke hadapan Tuhan. Dia mendukungku dalam tugasku. Dia sangat baik. Jika aku singkapkan dia, bukankah artinya aku tak punya hati dan akan menyakitinya? Jika orang lain tahu aku yang menyingkapkan gangguannya terhadap kehidupan bergereja, aku mungkin akan dikritik sudah kejam pada ibuku sendiri. Disebut tidak punya perasaan dan anak durhaka. Aku tahu ibuku tidak menerima kebenaran, tapi dia sangat menyayangiku, dan dia itu ibu kandungku. Jadi, walau pemimpin terus menekanku, aku terus menunda mengevaluasi ibuku. Dulunya, kami sekeluarga orang percaya, dan kami semua bahagia. Kami selalu berdoa bersama, membaca firman, dan saling curhat. Terkadang, kenangan itu muncul di benakku. Namun, adikku disingkirkan, dan ibuku terancam diisolasi untuk perenungan diri. Aku sangat merasa sengsara dan tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak yakin melakukan pengejaran dan tidak ada motivasi untuk bertugas. Aku tidak keberatan membantu orang memecahkan masalah. Aku hanya tidak fokus dalam pertemuan dan tidak mampu bersekutu. Aku hanya asal-asalan setiap hari, sungguh menderita. Aku tahu keadaanku tidak baik. Jadi aku menghadap Tuhan dan berdoa agar dibimbing keluar dari kenegatifan itu dan tidak dikuasai emosi. Lalu aku membaca 2 firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, masalah-masalah apa yang berkaitan dengan emosi? Yang pertama adalah bagaimana engkau mengevaluasi keluargamu sendiri, bagaimana engkau bereaksi terhadap hal-hal yang mereka lakukan. Hal-hal yang mereka lakukan itu termasuk ketika mereka mengganggu dan mengacaukan pekerjaan gereja, ketika mereka mengkritik orang-orang di belakang mereka, ketika mereka melakukan hal-hal yang dilakukan orang-orang tidak percaya, dan sebagainya. Mampukah engkau bersikap netral terhadap hal-hal yang keluargamu lakukan? Jika engkau diminta untuk mengevaluasi keluargamu secara tertulis, akankah engkau melakukannya secara objektif dan adil dengan mengesampingkan emosimu sendiri? Ini berkaitan dengan bagaimana seharusnya engkau menghadapi anggota keluargamu. Dan apakah engkau bersikap sentimental terhadap orang-orang yang dengannya engkau memiliki hubungan dekat atau yang sebelumnya telah membantumu? Akankah engkau bersikap objektif, netral, dan cermat mengenai tindakan dan perilaku mereka? Akankah engkau segera melaporkan atau menyingkapkan mereka ketika engkau mendapati mereka mengganggu dan ikut campur dalam pekerjaan gereja? Katakanlah, misalnya kerabat atau orang tuamu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan karena kejahatan, gangguan,
atau karena tidak menerima kebenaran, mereka pun disingkirkan. Engkau tidak mengerti mengapa dan merasa sangat kesal. Jadi, engkau harus berdoa kepada Tuhan dan mencari kebenaran, dan kemudian mengevaluasi orang-orang seperti apa para kerabat ini berdasarkan firman Tuhan. Jika engkau benar-benar memahami kebenaran, engkau akan dapat mendefinisikan mereka secara akurat, dan dengan demikian, engkau akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah salah, bahwa Dia adalah Tuhan yang benar. Dalam hal ini, engkau tidak akan memiliki keluhan apapun dan akan mampu mematuhi pengaturan Tuhan, serta tidak akan berusaha membela kerabat atau orang tuamu. Jadi, jika orang ingin mencapai kesesuaian dengan Tuhan, pertama-tama, seluruh pandangan mereka tentang segala hal harus sejalan dengan firman Tuhan. Mereka harus mampu memandang orang dan segala hal berdasarkan firman Tuhan dan menerima bahwa firman Tuhan adalah kebenaran, dan mereka harus mampu mengesampingkan gagasan tradisional mereka tentang manusia. Jika demikian halnya, orang macam apapun atau masalah apapun yang kau hadapi, engkau akan mampu mempertahankan pandangan dan sudut pandang yang sama dengan Tuhan, dan pandangan serta sudut pandangmu akan selaras dengan kebenaran. Dan jika demikian halnya, pandangan dan caramu memperlakukan orang tidak akan menentang Tuhan, dan engkau akan mampu taat kepadanya dan sesuai dengan Tuhan. Orang-orang seperti itu tidak akan pernah bisa lagi menentang Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan ingin dapatkan. Amin. Amin. Firman Tuhan menunjukkan bahwa kita tidak boleh memandang orang dari perspektif emosional. Kita harus membedakan natur dan esensinya menurut kebenaran dan firman Tuhan. Saat memandang orang seperti itu, kita tak akan dikendalikan emosi. Aku selalu mengevaluasi dari perspektif emosional dan berpikir bahwa dia itu ibuku yang mencintai dan merawatku. Jadi aku tidak sanggup menulis evaluasi itu. Namun Tuhan berkata, kita harus membedakan orang dari natur dan esensi mereka. Dan saat melihat natur mereka dengan jelas, kita baru akan terbebas dari emosi kita. Iya. Jadi, orang macam apakah ibuku sebenarnya? Dia biasanya antusias dan peduli dalam kesehariannya. Tapi itu hanya berarti dia baik. Dia merawatku dengan baik. Artinya, dia bertanggung jawab sebagai ibu. Namun, naturnya congkak, sangat melindungi reputasi dan enggan menerima kebenaran. Dia berprasangka dan menentang siapapun yang mengkritiknya dan selalu dongkol karenanya. Jika kritiknya parah, dia langsung melawan dan menentang yang menyingkapnya, itu mengekang orang lain. Berdasarkan perilakunya, jika terus berkumpul dengan saudara-saudari, dia pasti akan menghalangi jalan masuk kehidupan orang lain. Jika dia diisolasi untuk perenungan diri, pertemuan yang layak bisa diadakan. Dan pengaturan itu akan jadi peringatan baginya. Jika dia merenung dan mengenal dirinya, itu akan baik bagi hidupnya. Namun, jika dia menolaknya atau bahkan melepaskan imannya, dia pasti akan disingkirkan. Jadi, aku bisa melihat naturnya dengan lebih jelas. Apakah dia gandum atau lalang? Apakah dia boleh tinggal atau tidak? Iya. Waktu itu, aku memahami kehendak Tuhan. Dia mengatur situasi ini agar aku mendapat kearifan dan belajar melihat natur manusia sesuai firman-Nya, agar aku bisa menyampingkan emosi dan memperlakukan orang sesuai prinsip. Bagus. Menerapkan prinsip kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya. Ku baca firman lain dari Tuhan. Siapakah iblis, setan, dan musuh Tuhan?
Kalau bukan para penentang yang tidak percaya padanya, bukankah mereka tidak taat pada Tuhan? Bukankah mereka mengaku beriman tapi tidak punya kebenaran? Bukankah mereka hanya mencari berkat tanpa mampu menjadi saksi bagi Tuhan? Engkau masih bergaul dengan setan-setan itu dan masih mengasihi mereka? Tetapi bukankah ini berarti menawarkan niat baikmu kepada iblis dan berkawan dengan setan-setan? Jika orang tidak dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat dan terus mengasihi, tanpa berniat mencari kehendak Tuhan atau menyimpan sendiri niatnya, maka akhir hidup mereka akan lebih buruk. Orang yang tidak percaya pada Tuhan dalam daging adalah musuhnya. Jika punya hati nurani terhadap musuh, bukankah artinya engkau tak punya keadilan? Jika engkau cocok dengan orang yang aku benci dan tetap mengasihi mereka, bukankah artinya engkau tidak taat dan sengaja menentang Tuhan? Apa orang macam itu punya kebenaran? Jika baik pada musuh, mengasihi setan, dan mengasihani iblis, bukankah artinya mereka sengaja mengganggu pekerjaan Tuhan? Amin. 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 Firman Tuhan menyingkapkan keadaanku. Aku tahu ibuku sudah lama percaya tapi enggan menerima kebenaran, dan saat orang lain memangkas dan menanganinya, dia tidak dapat menerima itu dari Tuhan. Dia selalu mengomel dan mengganggu kehidupan bergereja, bertindak sebagai antek iblis. Iya. Namun, aku enggan menyingkap dia dan terus melindunginya. Kupikir jika tidak mengevaluasinya, artinya aku punya hati nurani. Tapi, aku justru mengasihi iblis, tidak memikirkan pekerjaan gereja atau kepentingan saudara-saudari. Aku memihak dan bicara mewakili iblis. Bukankah itu yang disebut sengaja menentang Tuhan? Iya. Kasihku tidak berprinsip, aku tidak mampu membedakan benar dan salah. Aku melindungi ibuku, membuatnya terus mengganggu kehidupan bergereja. Aku turut andil dalam kejahatannya. Aku merugikan orang lain dan diriku. Aku dibutakan oleh emosiku, membuatku tidak berdaya. Pemimpin mendesakku untuk menuliskan evaluasi, tapi aku terus menunda hingga memolorkan pekerjaan gereja. Aku merasa bersalah saat menyadarinya. Aku juga berpikir, mengapa aku tak berdaya dikuasai emosi dalam situasi seperti itu? Apa masalah sebenarnya? Aku berdoa pada Tuhan dan mencari, memohon bimbingan untuk melepaskan ikatan emosi. Usai berdoa, aku baca satu firman. Akan kubacakan. Iya. Dengan prinsip apa firman Tuhan menuntut orang memperlakukan orang lain? Kasihilah yang dikasihi Tuhan, bencilah yang dibencinya. Ini prinsip yang harus dipatuhi. Tuhan mengasihi orang yang mengejar kebenaran dan mengikuti kehendak-Nya. Mereka juga harus kita kasihi. Orang yang tidak mampu mengikuti kehendak Tuhan dan membencinya, mereka dibenci Tuhan dan kita juga harus membenci mereka. Ini yang Tuhan tuntut dari manusia. Jika seseorang dikutuk oleh Tuhan, tapi mereka itu orang tua atau kerabatmu, dan setaumu mereka baik, engkau mungkin sulit membenci mereka dan hubungan kalian tidak berubah. Engkau gundah karena Tuhan benci orang macam itu, tapi engkau tidak dapat membenci mereka. Engkau dikendalikan emosi dan tidak mampu melepasnya. Kenapa bisa begitu? Engkau terlalu menghargai emosi dan menghalangimu menerapkan kebenaran. Orang itu baik padamu, jadi engkau tidak kuasa membencinya.
Engkau hanya bisa membenci jika mereka menyakitimu. Apa kebencian itu sesuai dengan prinsip kebenaran? Dan engkau dikendalikan gagasan kolot. Karena mereka itu orang tua atau kerabatmu. Jika membenci mereka, engkau bisa dicemooh oleh masyarakat, dicap tidak berbakti, bahkan bukan manusia. Engkau merasa akan menerima hukuman. Walau ingin membenci mereka, hati nuranimu berkata lain. Mengapa hati nuranimu seperti ini? Ini cara berpikir yang diajarkan orang tua dan masyarakat padamu, dan ditanamkan dalam dirimu, dan berakar dalam hatimu, membuatmu percaya bahwa itu hal positif, mewarisinya dari leluhur, dan merupakan hal baik. Engkau mempelajarinya dan itu menetap, menciptakan penghalang besar dalam penerimaanmu akan kebenaran, membuatmu tidak mampu menerapkan firman Tuhan dan membenci yang dibencinya. Engkau tahu bahwa hidupmu berasal dari Tuhan, bukan dari orang tuamu. Dan engkau melihat mereka menentang Tuhan. Tuhan membenci mereka dan engkau harus tunduk pada Tuhan, berpihak padanya. Tapi engkau tidak kuasa membenci mereka walau ingin. Engkau tidak mampu menekan emosimu dan tidak mampu menerapkan kebenaran. Apakah sumber hal ini? Iblis memakai budaya tradisional dan gagasan moralitas untuk mengikat pemikiran dan hatimu, membuatmu tidak mampu menerima firman-Nya. Engkau dikuasai oleh hal iblis ini dan tak mampu menerima firman Tuhan. Bahkan saat ingin menerapkan firman Tuhan, ini menyebabkan kekacauan dalam dirimu dan engkau jadi menentang kebenaran dan tuntutan Tuhan dan tidak mampu keluar dari belenggu budaya tradisional ini. Usai berjuang, engkau memilih berkompromi. Engkau menganggap gagasan tradisional tentang moralitas itu benar dan sesuai kebenaran. Dan karena itu engkau menolak firman Tuhan. Engkau tidak berpikir firman-Nya sebagai kebenaran. Dan untuk diselamatkan, merasa engkau masih hidup dan butuh mereka untuk hidup. Karena tidak tahan dengan kritikan massa, engkau memilih melepaskan kebenaran dan firman Tuhan, menerima gagasan moralitas tradisional dan pengaruh iblis, lebih memilih untuk menyinggung Tuhan. Bukankah manusia menyedihkan? Apa dia tidak butuh diselamatkan Tuhan? Amin. Amin. Dari firman Tuhan aku mengerti bahwa Tuhan menuntut kita membenci yang Dia benci. Tuhan Yesus juga berkata, "Siapa ibuku dan siapa saudaraku? Mereka yang menjalankan kehendak Bapa-Ku adalah saudaraku dan ibuku." Tuhan mengasihi orang yang mengejar kebenaran dan menerimanya. Hanya merekalah saudara-saudari dan orang yang harus kukasihi dan bantu. Mereka yang membenci kebenaran dan tidak menerapkannya adalah orang tidak percaya, bukan saudara-saudari. Sekalipun mereka keluarga, kita harus menyingkap mereka sesuai prinsip kebenaran. Iya. Bukan berarti engkau tidak berbakti pada orang tuamu. Artinya kau harus memperlakukan mereka secara adil, sesuai dengan natur dan esensi mereka. Namun manusia bukan benda mati. Bagaimana bisa lepas dari emosi? Adalah racun setan yang kuikuti. Aku tidak berprinsip, tapi melindungi keluargaku karena emosi lahiriah. Saat mengevaluasi adikku, aku tahu dia seperti orang tidak percaya dan harus dikeluarkan. Tapi aku dikuasai emosi dan tidak mau mengevaluasi dengan jujur. Aku ingin menyembunyikan fakta. Saat pemimpin menyuruhku mengevaluasi ibuku, aku tahu dia mengganggu kehidupan bergereja dan harus mengevaluasi dengan objektif untuk membantu pemimpin menyingkapnya.
Namun karena dia itu ibuku dan sudah baik padaku, aku takut kalau menuliskan itu, aku akan merasa bersalah dan menyesalinya. Aku juga takut dikira kejam dan tidak berperasaan. Aku sangat khawatir hingga terus menundanya. Racun setan ini telah berakar dalam hatiku, hingga aku terjebak dalam emosi. Aku tidak berprinsip atau menjunjung pekerjaan gereja. Aku memihak iblis, memberontak Tuhan. Ibu dan adikku adalah orang tidak percaya. Menyingkap perilaku mereka adalah hal benar. Itu berarti melindungi pekerjaan gereja. Iya. Mengasihi yang Tuhan kasihi, membenci yang Tuhan benci, dan itu kesaksian menerapkan kebenaran. Iya. Iya. Namun, menerapkan kebenaran dan menyingkap iblis kuanggap hal negatif. Berpikir itu tidak berperasaan, tidak punya hati nurani. Aku sangat bingung. Aku menganggap yang benar itu salah dan sebaliknya. Aku bahkan terkekang oleh emosi dan merasa sedih dan enggan bertugas. Tanpa bimbingan Tuhan yang tepat waktu, emosiku pasti telah membunuhku. Hidup dalam emosi hampir mengakhiri hidupku. Itu sangat berbahaya. Iya. Iya. Dikuasai emosi membuat kita tidak memperlakukan orang dengan prinsip. Bahkan memihak iblis dan menentang Tuhan. Akibatnya serius. Iya. Iya. Lalu kurenungkan bahwa perspektifku keliru hingga enggan mengevaluasi ibuku. Aku merasa dia telah mengasuhku. Jadi hati nuraniku terusik jika mengungkit penyingkapan dia. Aku membaca satu firman Tuhan yang mengubah perspektifku. Iya. Tuhan menciptakan dunia ini dan menghadirkan manusia, makhluk hidup yang dianugerahinya kehidupan. Lalu, manusia punya orang tua serta kerabat dan tidak sendiri lagi. Sejak manusia melihat dunia lahiriah ini, dia telah ditakdirkan berada dalam penentuan Tuhan. Napas kehidupan dari Tuhan yang menyokong makhluk hidup hingga dewasa. Selama proses ini, manusia tidak merasa bertumbuh di bawah pemeliharaan Tuhan. Manusia yakin telah tumbuh di bawah pemeliharaan orang tuanya dan naluri hidupnya yang mengatur proses pertumbuhannya. Anggapan ini ada karena manusia tidak memahami asal kehidupan mereka, apalagi cara naluri kehidupan menciptakan keajaiban. Manusia hanya tahu hidupnya berlanjut dengan makanan, bahwa dia ada karena kegigihannya, dan keyakinan adalah modalnya bertahan hidup. Manusia tidak menyadari kasih karunia dan perbekalan Tuhan, dan menyia-nyiakan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Tidak ada manusia yang dipelihara Tuhan berinisiatif menyembahnya. Tuhan terus bekerja dalam diri manusia tanpa berharap apapun seperti rencananya. Dia berharap manusia akan terjaga dari mimpinya dan memahami nilai dan makna kehidupan, harga yang Tuhan bayar untuk semua pemberiannya, dan kesungguhan Tuhan menantikan kembalinya manusia. Amin. Amin. Dari luar, tampaknya ibuku yang membesarkanku dan merawatku. Padahal sumber kehidupan manusia adalah Tuhan, dan semua yang kunikmati diberikan oleh Tuhan. Aku hidup karena napas pemberian Tuhan. Iya. Iya. Tuhan memberiku hidup dan melahirkanku ke dunia, dan Dia mengatur keluarga dan rumahku. Karena pengaturan Tuhan, aku mampu mendengar suara Dia dan menghadapnya. Jika bernalar, aku seharusnya bersyukur dan menerapkan kebenaran untuk memuaskan Tuhan guna membalas kasih-Nya. Aku tidak boleh memihak keluarga dan bertindak sebagai hamba iblis menghalangi pekerjaan gereja. Iya, benar. Menyadari hal ini merupakan panggilan untuk berubah. Aku harus bertobat dan
tidak boleh mengikuti emosiku. Gereja memintaku mengevaluasi ibuku, jadi aku harus menulis perilakunya sesuai fakta. Dan menerima apapun keputusan gereja terhadapnya. Jadi, aku menyingkapkan perilaku ibuku secara akurat. Sebulan kemudian, aku terpilih jadi pemimpin. Aku tahu beberapa jemaat belum melihat ibuku dengan jelas. Kupikir aku harus berbicara tentang ibuku yang mengganggu kehidupan bergereja agar mereka mendapat kearifan dan memperlakukan dia sesuai prinsip. Namun aku merasakan konflik batin. Jika aku menyingkap dia dan mereka memperoleh kearifan, akankah pandangan mereka berbeda? Akankah itu membuat ibuku sedih? Aku tidak mau bilang apapun. Aku sadar telah mengikuti emosi lagi. Dan aku ingat firman Tuhan, aku harus membenci yang dia benci. Ibuku menyulitkan kehidupan bergereja dan Tuhan benci itu. Aku tidak boleh terus melindunginya karena emosi. Aku bertanggung jawab menyingkap ini agar yang lain memperoleh kearifan. Ya. Jadi aku menjelaskan bagaimana dia mengganggu kehidupan bergereja dan yang lainnya memperoleh kearifan dan memetik pelajaran. Mayoritas memilih mengisolasi dia untuk perenungan diri. Aku merasa damai setelah menerapkan ini. Syukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan atas bimbingan firman-Nya yang membantuku menemukan prinsip dan tahu cara memperlakukan keluargaku. Tanpa itu, aku pasti masih dibelenggu emosi dan menentang Tuhan. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa dalam hal orang dan urusan di gereja, semua harus dilakukan sesuai prinsip kebenaran. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu juga cara agar hati kita damai. Syukur kepada Tuhan.